Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah amin. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran tematik. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam kondisi sehat ya. Nah, materi hari ini yaitu tentang hubungan makanan dan kesehatan teman. Baik, sebelum materi dimulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, siapa yang tahu makanan bergizi itu apa? Makanan bergizi itu adalah makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh ya teman. Nah, contohnya fungsi makanan bergizi bagi tubuh yaitu baik, yang pertama sebagai penghasil energi, yang kedua sebagai zat pembangun, yang ketiga zat pengatur teman. Oke, zat apa sih yang diperlukan untuk kesehatan tubuh? Baik, sekarang kita akan bahas ya zat yang diperlukan untuk kesehatan tubuh. Yang pertama yaitu karbohidrat teman. Nah, manfaat karbohidrat ini antara lain sebagai penghasil energi, membentuk cadangan makanan, dan memberi rasa kenyang teman. Contoh dari makanan yang mengandung zat karbohidrat antara lain seperti nasi, terigu, kentang, dan roti teman. Nah, yang kedua yaitu lemak teman. Nah, lemak ini sebagai pemberi sumber energi dan melindungi organ tubuh bagian dalam seperti ginjal, jantung, dan hati ya. Nah, lemak berdasarkan asam lemak dibagi menjadi dua. Ada lemak hewani dan lemak nabati teman. Nah, lemak hewani, lemak yang berasal dari hewan. Nah, misalnya daging, susu, keju, minyak ikan, lemak hewan. Nah, lemak nabati, lemak yang berasal dari tumbuhan. Misalnya ada kacang-kacangan, ada kemiri, dan ada kelapa ya. Oke, nah yang ketiga yaitu ada protein teman. Nah, protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani. Dan protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati teman. Nah, contoh dari protein hewani seperti ada ikan, ada telur, ada udang, daging, ayam, dan sebagainya. Protein nabati contohnya ada tahu, ada kacang-kacangan, dan juga tempe teman. Nah, manfaat protein bagi tubuh antara lain membangun sel yang rusak dan mengatur keseimbangan nitrogen dalam tubuh ya teman. Yang selanjutnya yaitu mineral teman. Nah, mineral ada beberapa bagian teman. Yang pertama ada kalsium. Nah, manfaat kalsium bagi tubuh antara lain pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, dan membantu fungsi saraf dan otot teman. Makanan mengandung kalsium teman, ada brokoli contohnya, susu, keju, pisang, jeruk, ikan salmon, kacang-kacangan, bayam, ada ikan sarden juga. Nah, dan sayur-sayuran yang hijau. Oke. Yang selanjutnya yaitu fosfor. Manfaat fosfor bagi tubuh antara lain yaitu membentuk tulang dan gigi serta menjaga keseimbangan cairan tubuh ya teman. Nah, contoh makanan yang mengandung fosfor teman, ada ikan, ada susu, keju, ada daging sapi, ada telur juga teman. Nah, oke. Selanjutnya yaitu zat besi. Nah, manfaat zat besi bagi tubuh antara lain membentuk hemoglobin dalam darah teman. Nah, contohnya sebagai berikut ya, makanan yang mengandung zat besi, daging, ada kacang-kacangan, nasi putih, bayam, dan lain sebagainya teman. Nah, kekurangan hemoglobin ini bisa menderita anemia, lesu, pusing, dan pucat. Oke teman. Kemudian yodium. Manfaat yodium bagi tubuh yaitu sebagai pembentuk hormon tiroksin teman. Berikut makanan yang mengandung yodium ya. Ada garam beryodium, produk susu, telur, ikan laut, dan sayur-sayuran teman. Nah, kemudian yaitu fluor. Nah, manfaat fluor bagi tubuh yaitu mencegah karies gigi teman. Nah, makanya kita harus banyak minum air putih ya. Teh juga boleh dan makanan yang berasal dari raut teman. Nah, itu adalah manfaat dari fluor teman. Kemudian yaitu air. Nah, manfaat air ini sangat bagus teman bagi tubuh yaitu mengatur panas tubuh, mengangkut sisa pembakaran, dan membentuk cairan tubuh teman. Baik. Selanjutnya yaitu vitamin teman. Nah, apa sih macam-macam vitamin? Nah, vitamin dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak meliputi vitamin A, D, E, dan K. Yang kedua, vitamin yang larut dalam air meliputi vitamin B dan vitamin C teman.
Baik, sekarang kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu vitamin A. Vitamin A bagi tubuh yaitu membentuk proses penglihatan, pertumbuhan, dan pembentukan sel tubuh teman. Nah, berikut makanan yang mengandung vitamin A. Ada wortel, mangga, apel, pepaya, cabai, susu, keju, minyak ikan, hati, bayam, tomat, dan lain sebagainya. Oke, kemudian vitamin B. Manfaat vitamin B antara lain mencegah penyakit beri-beri teman, menambah nafsu makan, dan mencegah radang pada ujung lidahnya. Nah, vitamin B yaitu terdapat dalam telur, daging, dan sayuran. Oke, yang ketiga yaitu vitamin C. Manfaat vitamin C yaitu memperkuat daya tahan tubuh, mencegah gusi berdarah, dan membantu proses pemulihan setelah sakit teman. Vitamin C termasuknya sayuran dan buah-buahan segar ya teman. Ada juga kacang kedelai, polong, dan kacang tanah teman. Selanjutnya yaitu vitamin D. Nah, manfaat vitamin D yaitu membantu pembentukan tulang dan gigi teman. Nah, sumber vitamin D ada di matahari teman. Nah, kita harus sering berjemur ya di pagi hari supaya terbentuk vitamin D-nya. Nah, ada juga pada keju, ada susu, telur, ikan salmon, dan pada yogurt juga terdapat vitamin D teman. Baik. Kemudian vitamin E. Nah, manfaat vitamin E adalah melindungi sel darah merah, mencegah pendarahan, menghaluskan kulit, mencegah kerontokan rambut, dan keguguran pada ibu hamil teman. Nah, contoh makanan yang mengandung vitamin E banyak ya teman. Di sini ada kacang almond, biji matahari, wijen, biji labu, selada, bayam, nah brokoli, cabai, tomat, daging, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya vitamin K teman. Nah, manfaat vitamin K yaitu membantu proses pembekuan darah sehingga luka cepat tertutup teman. Ada pada daging sapi dan ayam. Ada juga sayuran dan kacang-kacangan teman. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan materi hari ini ya teman. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semua. Hari ini tidak ada tugas dulu ya teman. Cukup memahami dan menyimak materi saja. Nah, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.